Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sampurasun semuanya, bertemu kembali bersama saya Silvi di podcast channel YouTube STH Pasundan Sukabumi. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bertemu dalam segmen Bincang Alumni, berbagi inspirasi dan cerita alumni. Di tengah-tengah kita ya, di studio kami ini telah hadir seorang alumni yang sudah sukses, sudah berkancah, sudah luar biasa ya kegiatannya, yaitu Bapak Haji Dedi Setiadi SH. Nah, saya sedikit akan menceritakan sedikit kurikulumnya ya, kurikulum vitae-nya. Nah, terkait dengan pengalaman organisasinya. Beliau ini kebetulan alumni senior kami gitu ya. Nah, terkait pengalaman organisasi nih ya, beliau ini sempat menjadi ketua BPM STH Pasundan Sukabumi pada tahun 1998 ya. Kemudian juga beliau pernah menjadi ketua Damas Daya Mahasiswa Sunda tahun 1997. Nah, kemudian juga pernah menjadi ketua Lakatan ya, Mahasiswa Sukabumi 1998. Sampai sekarang ini beliau juga menjadi ketua BPPH Pemuda Pancasila sampai dengan sekarang. Kemudian juga sebagai sekretaris Peradi SAI cabang Sukabumi sampai sekarang. Nah, untuk pengalaman kerja, nah, beliau pernah menjadi guru SMA Pasundan Sukabumi. Ya, kemudian juga pernah menjadi staf akademik di STH Pasundan, asisten dosen ya, kemudian PLH Ketua KPU Kota Sukabumi, kemudian anggota KPU, managing partner kantor Bahari Sukabumi, dan koordinator persidangan di kantor hukum Hasan dan Partner Jakarta. Tanpa berlama-lama kita langsung saja sapa beliau. Sampurasun Bapak. Ya, sama-sama. Apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Coba Bapak terkait, sekarang kan beda zaman ya, beda betul. Zaman, beda cerita betul. Nih. Kira-kira pengalaman menarik apa nih Bapak ketika Bapak berkuliah di STH Pasundan Sukabumi? Baik, terima kasih host. Saya sebetulnya sangat bangga sebagai alumni STH. Pertama itu ya, karena saya mendapatkan banyak ilmu di sini dan itu bermanfaat buat saya secara pribadi. Jadi saya itu lulusan SMP Pasundan, SMA Pasundan, keluarga Pasundan. Jadi enggak ada mahasiswa yang kayak saya seperti inilah gitu ya. Nah, kondisi hari ini saya melihat STH ini sangat bagus dan berkembang, apalagi akreditasinya bagus sekali. Alhamdulillah. Dan saya mendukung penuh sebagai alumni. Dan kebetulan saya ini kan angkatan 95. Wah iya. Angkatan 95 ini kebetulan banyak teman-teman yang satu angkatan, terutama ada di sini Bu Pursita. Ada juga teman saya yang kemarin baru dilantik jadi ketua pengadilan Gorontalo. Iya. Ada juga yang dilantik pas hari yang sama, kawan saya itu satu kelas itu menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bima. Masya Allah, wah iya. Jadi kemarin saya ngasih ucapan kepada teman yang dilantik, dan memang sampai hari ini saya komunikasi terus dengan teman-teman. Tetap silaturahmi terjalin ya Pak. Karena kan pada waktu itu ya saya yang aktif di kelas lah gitu ya. Dan semua pasti kenal dengan saya karena teman-teman dekat semua. Banyak seangkatan kita yang menjadi profesi. Ada yang jadi pengacara, ada jadi birokrat, ya sudah punya jabatan juga tuh di kabupaten. Beberapa teman yang satu angkatan itu, kepolisian apalagi, yang udah jadi kapolsek, banyak jadi, jadi kasat dan sebagainya kan itu alumni dari kita. Nah, dari situlah sampai hari ini saya tuh perjalanan yang begitu panjang. Dari mulai dari sini saya sebagai staf, terus jadi dosen, jadi asisten dosen ya, terus ngajar juga, jadi anggota KPU 2 periode KPU. Oh iya. 2003 sampai 2008. Iya betul. 2008 istirahat sampai 2013. 2013 saya sampai 2013 sampai 2018 kemarin. Jadi ya
Jadi ada kekosongan itu saya isi karena saya punya basic lawyer. Jadi saya beracara terus. Iya, sebagai advokat ya Pak ya. 2013 itu saya sebagai lawyernya KPU. Pada waktu itu ada gugatan pilkada. Hanya selisihnya 68 tuh. Alumni kita juga wali kotanya tuh Pak Murad. Pak Murad dengan Pak Bahmi dan saya yang digugat adalah KPU. Kalau peserta yang itu turut tergugat lah istilahnya terkait. Dan alhamdulillah kita menang. Saya menang. Oh, itu pengalaman pertama apa gimana, pengalaman Pak? Pertama itu saya kasus yang disoroti secara politis, secara mental. Saya itu sudah beracara sampai ke Mahkamah Konstitusi. Wih, luar biasa. 2013 ya. Nah itu makanya dan saya pada waktu itu yang namanya Mahkamah Konstitusi kan pengadilan yang baru. Karena yang baru itu ya saya juga banyak belajar lah. Betul. Jadi tetap basic hukum saya itu di sini. Tinggal setelah keluar itu ya dikembangkan lah. Belajar lagi, cari pengalaman baru, baru gitu. Makanya dari situlah nama saya naik. Karena kalau dulu kan medsos kurang. Emang. Dulu belum semasif gitu. Sekarang kan. Gak kayak sekarang ya. Jadi kalau saya lagi nangani satu kasus pasti sekarang udah naik medsos tersebut. Nah, dulu itu hanya media-media tertentu. Tapi viral itu karena beritanya banyak. Karena kan walaupun viral itu kan dulu itu tidak dengan dengan medsos. Viral itu dengan berita-berita semua koran, medium semua dan pada waktu itu saya itu berhadapan dengan kantor hukum Yusril tuh. Di Mahkamah Konstitusi. Saya hanya berdua sama rekan saya dari Bandung. Pengacaranya banyak dari mereka, ada 18 orang lah. Tapi alhamdulillah, saya sebagai alumni bergabung dengan teman di Bandung, yang alumni Bandung, dan kita menang. Alhamdulillah menang, Nah dari situ perjalanan saya masuk komisioner tuh 5 tahun lagi. 2013 itu saya ikut tes lagi, dapat jadi komisioner lagi sampai 2018. 2018 kan saya tidak bisa nyalonin lagi di sini. Nggak bisa. Harus naik ke tingkat lebih tinggi yaitu di provinsi ya. Pada waktu itu ya udahlah saya berkarir lah, beracara lagi kan, buka kantor lagi. Memang pada waktu di KPU kantor jalan terus, cuma saya tidak ikut beracara. Nah setelah itu saya menangani kasus besar. Menangani kasus yang viral besar adalah membela orang-orang miskin yang tidak tahu tentang hukum. Pada waktu itu 2002 ya. 2022 pada waktu itu saya nangani kasus pada waktu COVID. Itu ada kasus sabu besar yang 403 kilo. Yang di Taman Anggrek. Taman Anggrek itu lawyernya saya. Jadi lawyernya saya dengan tim kantor saya dan mereka 13 itu hukum mati semua. 13 orang diputus hukum mati. Saya banding. Bapak membela ke-13 itu? Karena kan ada 3 tim tuh. Ada 3 tim. Ada tim pengacara orang luar, itu dari Jakarta. Ada juga tim pengacara yang orang Indonesia juga, yang seumur hidup. Ada juga pengacara yang memang saya melihat kasus ini masyarakat yang tidak mampu. Contohnya kurir. Kurir yang tapi mereka itu hanya sebagai pekerja kuli lah, hanya sebatas kuli nelayan di para nelayan yang orang-orang miskin lah saya bantu. Dan dengan berbagai ilmu juga pengalaman saya belajar di sini. Nah, saya terapkan teori tentang bila mana ada suatu kasus yang disorot seperti itu, saya membedakan. Jadi peran-peran masing-masing. Naming maksudnya. Jadi peran si A peran si A sebagai apa, peran si B sebagai sampai semua itu saya jelasin. Tentang kehidupannya, tentang keluarga dan sebagainya, bahwa membuktikan mereka bukan bandar gitu.
Dan saya lillahi ta'ala membela mereka itu kita pro bono ya. Keluar biaya saya. Jadi keluar biaya. Saya yang biayai. Apalagi kalau transportasi semua saya urus. Terus saya kasih sembako itu karena kan keluarganya karena kan mereka untuk makan aja susah. Tulang punggung kan. Ya, makanya ya udah saya bantu semua. Ya, alhamdulillah lah doa-doa dari mereka juga, dari keluarga. Saya minta doanya, saya akan berusaha. Ternyata pada waktu itu saya ngajuin banding, langsung turun sanksinya. Turun bandingnya. Dari mati itu ada yang 18-20 tahun. Masya Allah ya. Wah, akhirnya semua medsos media semua, TV. Saya dipanggil TV mana-mana. Wah, saya wawancara dan mana-mana. Semua TV ada. Karena keikhlasan tadi. Karena saya niatnya ikhlas. Ikhlas bantu mereka orang-orang nggak punya. Dan itu dibantu oleh media. Karena kita dengan media itu turun ke lapangan. Bahwa membuktikan mereka ini bukan bandar loh. Bukan bagian daripada dia harus dihukum mati gitu. Jadi akhirnya saya dengan teori itu saya pakai. Dan alhamdulillah dikabulkan. Jadi memang mereka itu terbukti tidak mengambil keuntungan dari situ, hanya sebatas karena mereka kerja itu dibohongi aja. juga. Kesananya mau jual kapal, ternyata tidak diberitahu bahwa yang dibawanya itu mau bawa sabu. Siapa yang mau lah? Iyalah. Kita kan ada bisnis kapal nih di sana, mau jual kapal, mau nego. Ternyata kan bawa barang. Berarti Bapak waktu itu sampai terjun ke keluarganya ya, mendatangi keluarganya. Saya datang ke keluarga. Orang mana itu Pak? Orang pelabuhan banyak. Pelabuhan. Ada orang Sukabumi, ada orang daerah sini ya, kota, kabupaten ada sama di pelabuhan ya. Nah itu alhamdulillah saya dari situlah nama naik lah, rating naik lah. Itu kan kalau lawyer secara etika nggak boleh kita promosi kan? Emang. Tapi dengan prestasi saya, ya dengan putusan itu akhirnya naik rating saya sampai secara nasional dan pada waktu itu jaksa banding, kasasi. Kasasi ya. Lawan lagi sama saya, menang lagi kasasi, selesailah. Gitu kan, selesailah kasus itu selesai kan. Kalau sudah kasasi, akhirnya ya kita permohonan kita banding itu sampai kasasi kita menang. Alhamdulillah ya. Nah itulah awal saya berkarir di dunia advokat ya, lawyer itu. Jadi nah, setelah itu saya naik rating. Dari mana-mana banyak telepon. Iya, pasti. Dari Aceh. Dari mulut ke mulut ya. Dari Medan, karena kan dia orang-orang minta dibantu buat bikinin kasasi, PK. Saya lah disitulah kepercayaan. Akhirnya saya juga beralihlah ke Jakarta tuh. Saya sewa kantor di Jakarta Selatan. Awalnya tuh kebetulan saya ada biaya, ada uang, saya sewa kantor di sana selama 2 tahun. Saya bikin kantor sendiri. Yang namanya kasus di Jakarta itu sangat berbeda dengan di sini. Jadi, nah dari situlah akhirnya saya 2 tahun berjalan nangani kasus biasa-biasa aja yang umum. Nah setelah itu saya dipanggil sama sahabat saya, teman saya, abang ikut aja sama saya. Oke, saya bilang. Ternyata di kantor bos saya itu kan nangani kasus-kasus besar. Nah, itulah saya nangani kasus Telkom, korupsi juga saya nangani kasus perusahaan juga korupsi, yang berhubungan dengan perusahaan BUMN ya, gitu ya. Terus juga ada 4-5 kasus yang sudah saya tangani. Itu nilainya semua fantastis. Ada yang 330 miliar, ada yang 350. Yang terakhir kemarin 510. Wih, luar biasa ya. Itu kerugian negara ya. Itu ya negara. Saya makanya di berita-berita kan klien saya dituntut 8 tahun. Saya bela dengan pledoi. Kita buatkan pledoi dengan baik. Akhirnya diputus 5 tahun. Nah, itulah terakhir perjalanan saya ya, dari kasus-kasus yang ada 3 kasus besar ini, saya diposisikan sebagai orang yang yang muncul di media, yang paling muncul. Yang muncul di media, dan memang saya di situ ya punya peran penting utama untuk mengurus perkara itu. Jadi
Dan hari ini pun saya di Jakarta sebagai koordinator. Jadi leader tim ya, leader timnya. Jadi saya sebagai koordinator ya untuk persidangan. Dan hari Senin yang akan datang nih, kita akan sidang Pusat Data Nasional di Kemenke. Korupsi juga itu. Luar biasa ya ini kasus-kasusnya, bukan kasus ecek-ecek semua nih. Ya maksudnya gini, saya itu ingin berpesan kepada adik saya yang ada di STH ya. Jangan puas kita mendapatkan ilmu di sini. Iya betul. Jadi harus belajar. Dan saya menginginkan para mahasiswa itu dari semester 1 sampai selesai itu dia harus menguasai putusan. Putusan pengadilan semua yang ada di Indonesia pelajari. Itu kuncinya. Kalau itu sudah dikuasai, ya tentang bagaimana hakim memutus, bagaimana kedudukan perkaranya, bagaimana perlawannya, bagaimana pembelaannya, udahlah di situ semua ilmu ada. Iya. Kalau itu sudah dipelajari, dicermati jadi sambil belajar, si mahasiswa itu kalau nggak paham tanya kepada dosennya, tapi dengan bahan itu, di samping teori buku dan sebagainya, di samping perkembangan ilmu yang sekarang ini kan banyak yang baru-baru ya, apalagi nanti ada berlakunya hukum pidana yang baru ya, pasti banyak hal yang baru. Nah itu saya berpesan pada teman-teman, pada adik-adikku, belajarlah dengan baik. Wah ini tips and trick nih dari Bapak. Betul, belajar dengan baik, dengan serius, jangan main-main. Setelah nanti beres kuliah, itu akan bermanfaat. Betul, setuju. Akan bermanfaat dan akan berguna untuk kehidupan kita. Iya. Lulusan STH itu nggak mungkin nganggur menurut saya ya. Iya, saya 2 kali jadi komisioner. Tapi saya setelah itu masih bisa nyari duit loh. Sampai setua ini masih bisa nyari duit. Nah gitu kan. Kita beracara. Dan saya berharap dari muda setelah lulus itu berangkat ke Jakarta. Jangan di daerah. Jangan di daerah. Bawa bekal ilmu, bawa bekal bahasa. Harus menguasai minimal bahasa Inggris. Iya. Itu karena di Jakarta itu saya yang alami, saya berhubungan dengan Amerika. Berhubungan dengan orang Singapura, Chinese, mereka menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris, tidak bisa belajar bahasa Inggris, tidak mengerti komunikasi bahasa Inggris, repot kita mau apa? Iya betul Pak. Saya kadang-kadang karena dulunya tidak menguasai bahasa Inggris, akhirnya saya juga pakai rekan yang penerjemah. Terjemah kan nggak lucu kan, ketemu sama orang Amerika saya bawa terjemah nggak lucu kan. Gitu. Sedangkan saya bisa memutuskan sesuatu tapi tidak bahasa Inggrisnya kurang lancar. Iya. Itulah pesan-pesan saya. Oke. Nah, Pak, dulu kan pastilah dalam berproses itu, yang namanya berproses itu pastilah menemukan tantangan. Nah, kira-kira dulu Bapak semenjak lulus dari sini ada tantangan tersendiri gak? Terus gimana tuh cara ngatasin tantangan itu? Nah Pak? ini kan semua manusia kan perjalanannya beda-beda. Iya. Pasti tidak ada yang mulus. Iya. Jadi ada tantangan. Iya. Ada lagi di bawah, ada lagi di atas. Ya kita harus satu ya. Berputar ya Pak ya. Kalau apalagi kita orang muslim harus berdekatan sama Allah. Iya. Tapi harus ikhtiar. Iya. Harus ikhtiar, pasti ada. Apalagi kalau di lawyer itu tekanannya sangat tinggi. Iya. Apalagi kalau kita nangani kasus politis. Itu tekanannya secara mental kencang. Ya. Terus saya nangani kasus narkoba yang berhubungan dengan bandar yang besar di luar negeri. Iya. Tekanannya tinggi banget. Itu pernah ada ancaman-ancaman gitu nggak sih Pak? Itu ada aja. Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Tinggal begini, tergantung kita komunikasi. Jadi komunikasi dengan siapapun dengan baik, bahasa dengan baik, dengan klien, dengan lawan kita. Attitude ya Pak ya, nomor 1 ya. Ya, kalau kitanya sombong, nantang, enggak juga. Kita kan beracara itu bukan bicara, tapi dengan tulisan. Iya. Ya. Kalau kita beracara di pengadilan itu kan hanya kita, kalau pidana ya, komunikasi masalah pertanyaan saksi-saksi atau saksi ahli, saksi yang meringankan dan sebagainya, itu kan teori kita. Iya.
dan itu sangat bermanfaat sekali. Makanya terus kita punya ilmu kejiwaan juga harus itu betul. kan harus semua. Kan kita belajar di kampus itu kan belajar. Apalagi sekarang ada restoratif justice kan Pak. Kadang ada pidana yang diperdatakan itu ya Pak ya. Iya, maksudnya itu kan restoratif itu ada jalan yang terbaik ya, karena ajas hukum kita ini kan musyawarah mufakat. Betul. Kalau sepanjang masih diselesaikan secara keluargaan, ya tidak harus proses hukum lah. Tapi kan tidak semua itu ya Pak, tidak ya, semua mau, tidak semua menerima, karena kan di situ ada puas tidak puas kan. Walaupun retrospektif pasti kan ada kesepakatan, ya ada musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi itu kasus-kasus tertentu yang bisa di RJ itu kan gitu. Jadi lah seperti itulah. Jadi pengalaman beracara ini satu, mental harus kuat. Iya, setuju. Mental nih. Mentalnya harus kuat, performa kita harus bagus, bicara kita harus bagus, penampilan kita harus bagus. Iya. Karena kalau sudah masuk Jakarta sudah lain lagi. Iya. Tantangannya makin tinggi kalau di Jakarta sudah lain lagi beracara. Beda dengan di daerah ya. Kalau di daerah masih tekanannya masih kecil-kecil lah gitu. Kalau sudah di Jakarta kan urusannya dengan premanisme dengan sebagainya. Itu kita harus kuat gitu. Itu kita harus pinter lah. Jadi memang sesama tim itu harus saling support. Gitu. Kalau di Jakarta kan berbeda. Satu kantor itu bagi tugas. Ada bagian yang sidang, ada bagian yang konsep. Ada bagian yang mencari perkara. Oh iya. Jadi kita kan kalau di daerah itu saya jadi lawyer di daerah. Jemput bola gitu Pak ya. Jadi gini, saya lawyer di daerah itu kan kita ketemu klien langsung, kita nego, terus kita beracara, terus kita semua bikin pledoi kita semua kan. Pembelaannya sebagainya, pembuktian juga kita. Kalau di kota besar itu sudah dibagi. Ada khusus tugas masing-masing. Bagian dia membuat konsep. Itu ada juga yang menyiapkan pembuktian, gitu kan. Ada juga tim investigasi dan sebagainya. Beda lah. Ada yang di kantor, ada yang terjun ke lapangan. Karena kan di sana itu udah profesional. Udah profesional. Karena harus belajar nih, banyak belajar. Betul. Nih, kan? Jadi makanya kalau kita lebih baik generasi yang akan muda itu satu, kuasai bahasa Inggris, kuasai ilmu hukum, ikut jadi lawyer, langsung terjun di Jakarta. Jadi pahit manisnya kerasa. Saya kan masuk ke Jakarta sudah tua, sudah pensiun di KPU 2 periode, tapi saya masih belajar juga sampai Alhamdulillah sekarang. masih produktif sampai sekarang. Mau belajar juga, karena kan di sana itu satu attitude ketika kita terus berpergaulan gitu. Karena kan di lawyer itu banyak godaannya, tergantung kita aja gitu. Jadi kita mau berintegritas atau hanya kita cari uang sedikit tapi selesai nama karir kita. Jadi kan tinggal kembali lagi pada diri kita. Gitu. Jadi hari ini perlu orang-orang hukum yang integritas. Banyak orang hukum yang tidak memiliki integritas. Banyak sekali. Pak. Ya itu yang saya berharap seperti itulah. Pada adik-adik semuanya gitu. Iya, kadang kan advokat itu juga dihadapkan sama istilahnya persimpangan antara idealis dengan kerasnya realitas penegakan hukum sekarang. Betul. Luar biasa ini. Jadi kan menuntut integritas yang tinggi. Kita butuh materi. Tapi integritas kita gadaikan, kita jual kan nggak bagus. Tapi kan itu nggak bagus ya. Yang bagus itu integritasnya bagus, kita dapat honor secara profesional. Ya sesuai kesepakatan kan. Kan kalau lawyer itu tidak ada batasan nilai. Kalau klien kita puas, kita ditambah lagi gitu. Iya, betul. Setuju. Nah, kira-kira Pak, ini untuk masukan para teman-teman mahasiswa ya, adik-adik kita Pak ya. Keterampilan penting apa yang harus mahasiswa-mahasiswi punya? Ya, apalagi ketika menghadapi dunia kerja nanti. Satu basic ilmu harus. Ilmu tetap ya. Kedua juga kita psikologi juga harus belajar juga, etika juga,
penampilan kita, dimanapun ya bekerja seperti itu. Terus pergaulan kita. Ilmu komunikasi sangat penting di dunia pekerjaan ya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Karena suatu pekerjaan yang tidak komunikasinya bagus nggak akan hasilnya bagus. Jadi komunikasi itu sangat penting. Gitu. Kita berbicara dengan siapa, kita berbicara dengan ini kita harus bisa membedakan. Itulah apa di samping ada plus khusus bahasa Inggris, bahasa Czech, bahasa Mandarin, bahasa apa Jerman, apa yang lain-lain. Kalau sudah masuk ke urusan nasional, semua orang ada di situ. Bermasalah pasti bukan orang Indonesia saja. Orang Nigeria ada, orang Amerika, orang Inggris dan sebagainya, semua orang Asia juga kan. Makanya basicnya minimal bahasa Inggris. Jadi sambil kuliah belajar bahasa Inggris, komunikasi, composition, terus juga belajar semua hukum acara. Walaupun belum diajarin kita sudah baca. Acara pidana, perdata semua. Niaga, hubungan industrial, petun dan sebagainya, pengadilan agama ya. Semua hukum acara, militer juga. Saya beracara semuanya itu setelah di Jakarta. Dulu waktu di daerah paling pengadilan negeri, pengadilan agama, tata usaha negara, sama hubungan industrial. Tapi kalau sudah di Jakarta lebih luas lagi ada niaga, ada korupsi, korupsi ada juga di Bandung ya. Tapi kalau di daerah kan terbatas ya. Terus juga ada peradilan pajak. Itu ada. Peradilan pertambangan juga ada semua gitu. Itu kan ada acaranya gitu. Jadi itu semua hukum acara pelajari, semua putusan pengadilan. Kuasai, baca. Poin-poinnya yang penting. Baca putusan itu semua, terus lihat kasusnya apa, kita bisa, ini diputus itu kan bersalah ini. Diputus itu karena bersalah ini. Kan ada dasar-dasar hukumnya tuh. Nah itu kalau sudah menguasai itu hukum acara, ilmu tuh nggak akan berat dibawa. Dan itu sangat bermanfaat, sangat membantu kalau kita menjadi seorang lawyer. Itu basic lah. Bukan belajar teori udah jelas, baca buku, ilmu dasar dan sebagainya, ilmu hukum dasar dan sebagainya. Tapi kalau kita mau berpraktek itu kuasai. Dari mulai masuk semester 1 dia sudah baca hukum pidana, pencurian, perceraian, perdata, terus nanti naik ke tata usaha negara, peradilan militer, peradilan niaga. Itu harus karena kan sekarang tinggal download di Mahkamah Agung. Sekarang mah banyak. Tidak susah. Bisa diakses. Tinggal mau nggak belajar. Gitu. Jadi saya motivasi lah kepada teman-teman gitu. Ini mahasiswa-mahasiswi juga butuh motivasi ya Pak ya. Harus. Karena kadang dalam berprosesnya itu kadang semangatnya ada naik turun. Sama. Nah, ketika untuk memotivasi agar memang semangatnya itu terus menggebu-gebu nih terkait hukum, apalagi menilai memang kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu mulai menurun ya. Gimana tuh untuk terkait menyemangati mahasiswa agar memang nggak ada alasannya kuliah di sini mah karena bukan kemauan saya disuruh orang tua, tapi kan yang namanya hukum mah penting ya. Gimana tuh Pak? Coba dikasih semangat nih sedikit mahasiswanya nih. Kepada mahasiswa, hukum itu apalagi hukum yang berlaku di negara kita, semua harus dikuasai. Kalau orang karena kita hidup di dunia ini diatur oleh hukum. Minimal kita tidak melanggar hukum. Minimal diri sendiri tidak melanggar hukum. Kalau kita sebagai lawyer, kita kan membereskan masalah orang lain tentang hukum. Nah, berarti memang di situ ada kita lagi belajar itu naik turun. Yang saya rasakan dulu saya bukan orang pintar, saya bukan orang orang belajar aja, ngalir saja. Baru terasa saya sudah masuk ke Jakarta. Saya tuh kurang ini, ini kurang ini. Dulu tuh menyesal.
saya nggak belajar benar gitu. Nah, menyesal saya jangan terjadi kepada adik-adik gitu. Iya. Belajarlah dengan tekun, dengan baik, sesuai dengan tingkatannya. Iya. Ya, tingkatan 1 beresin, tingkatan 2 beresin. Mengikuti proses dengan baik ya. Tingkatan, ya setiap semester kan. Iya. Kan itu kan harus dilalui semua proses itu. Setelah kita lulus itu mau bagaimana hidup kita? Iya. Apakah nanti mau jadi birokrat, apa mau jadi politikus, mau jadi lawyer, mau jadi pengusaha, semua berhubungan dengan hukum. Iya. Tidak ada kaitan dengan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Iya, setuju. Kalau negara kita adalah negara bukan hukum, apa negara? Karena kan negara kita negara Pancasila ya. Iya. Yang berasaskan hukum kan. Ada juga negara kerajaan kan bentuk juga kan, tapi tetap di kerajaan juga ada aturan hukum. Tetap konsep gitu. Kita mah negara hukum, mau jadi, tidak mau iya. Enggak jangan menyesal jangan hukum. Dan saya itu kalau saya punya kepuasan sendiri kalau beracara kita berhasil itu senang. Kepuasan tersendiri ya. Walaupun kita nggak dibayar. Iya. Senangnya banget. Ibadah. Niatin aja ibadah. Niatin bantu ibadah. Orang. Dan jangan sungkan bantu orang. Saya tuh sering sekali beracara membantu orang nggak mampu. Tapi dari selesainya masalah itu datang licinnya nggak ketahan. Banyak sekali. Ya. Kalau saya niatin ikhlas dulu. Iya. Ikhlas bantu orang, beracara, bantu mereka sampai selesai. Jangan ditinggalkan. Itu. Karena kita sudah nanam kuasa itu jangan ditinggalkan sampai selesai. Iya. Ya, kalau mereka puas dan berdoa, itu doa-doa mereka itu kerasa oleh saya. Terus itu Bapak menangani kasus-kasus yang memang sudah selesai, masih ada komunikasi silaturahmi? Masih. Sama ini? Hubungan walaupun mereka ditahan. Iya, masih ya. Masih komunikasi saya hello. Ibu gimana? Ya Pak Dedi pengen ketemu, pengen ngobrol ya. Nah, itu saya datang ke lapas tuh, udah diputus ya, udah ditahan, udah ingkrah masalahnya. Tapi komunikasi dibangun. Iya. Karena kita dari situlah nanti buka relasi. Iya. Kalau kitanya baik, pelayanannya baik, terus kita membelanya dengan benar-benar, terus hasilnya bagus, itu akan dari mulut ke mulut. Iya. Tanpa kita promosi pun apalagi kalau perkara yang salah ini kan pejabat nih. Iya. Relasinya banyak. Iya. Udah pakai si A, udah pakai si B. Iya, setuju. Iya, karena Pak Dedi itu kawan saya ada masalah bantu dong. Dibantu kan di situ. Iya. Ini masalah begini gimana pengen diskusi. Ini pengen konsultasi. Nah, dari situlah Riji kita ada di situ. Kan di Jakarta itu kan konsultasi aja per jam beda. Iya ya. Luar biasa. Di Jakarta itu per jam. Iya. Kita kan ada budgetnya. Ada budget. Konsultasi ya. Biasanya Jakarta kan orang-orang kaya itu konsultasi aja dia bayar. Iya. Tapi kalau dengan orang-orang nggak punya, orang miskin lah, untuk itu nggak kita gratis kan. Dulu saya sering di TikTok bikin pelayanan hukum. Ya, konsultasi tamak karena semua se-Indonesia, jadi saya muntah. Semua kasus yang apapun kan masuk ke saya tuh. Ya? Jadi saya tuh berat. Iya. Nah, terus moderator sujud saya ke saking banyaknya pusing melayaninya. Udah telepon ini, udah WA ini, udah DM ini kan repot saya. Akhirnya saya mundur teratur. Jadi hanya di situ kalau mau konsultasi DM dulu baru. Kalau dulu saya buka ini dialog. Dialog. Mereka ada kasusnya apa langsung saya tangani. Iya. Ternyata membludak. Akhirnya saya kerepotan lah gitu. Tidak terlayani akhirnya kan gitu. Iya. Jadi banyak sekali saya dapat kasus dari medsos tuh. Oh iya. Iya, kasus-kasus yang jauh-jauh itu dari medsos itu. Iya. Cuma nggak otaknya terbatas, tenaga saya terbatas karena udah tua juga untuk melayani masyarakat kan. Kita kan buka pelayanan gratis saya. Oh iya. Konsultasi hukum gratis. Itulah. Nah, yang muda ini kan harus masih sehat, masih fit. Iya, harus lebih semangat dong. Jadi kalau dia jadi buka konsultasi aja gratis. Baru nanti kalau sudah mereka mau kita tinggal nego kan gitu. Iya. Jadi jangan pelit dengan ilmu lah. Jangan pelit dengan pengalaman. Setuju. Ada beberapa alumni di sini itu semua
ikut sama saya dan sekarang udah punya kantor semua tuh. Alhamdulillah ya. Ada sekitar 7 orang sudah punya kantor masing-masing. Iya. Saya bilang kalian nggak bisa lama di sini. Saya nggak boleh lama di sini. Iya. Paling lama 2 tahun. Oh gitu. Harus buka kantor sendiri. Nah itu alumni kita tuh. Kayaknya Mpi juga harus ini nih. Banyak belajar sama. Ya enggak lah, maksud kalau diskusi ya bisa lah gitu ya. Diskusi, konsultasi, ngobrol. Kalau ada perkara begini bisa pecahkan. Ya welcome lah. Para alumni silahkan. Berbagi ilmu ya Pak. Karena kan setiap orang beda-beda pengalaman. Iya. Setiap orang kemampuan beda-beda. Semua tidak ada yang sempurna. Punya pendapat masing-masing ya. ya. Saya juga punya kekurangan sama. Iya. Orang lain juga punya kekurangan. Nah, kekurangan itu kita bisa saling ngisi. Gitu. Iya. Kalau dengan tim kan pasti saling ngisi. Saling mengisi, betul. Saling melengkapi. Gitu. Karena kan kita juga keterbatasan tentang teori, tentang pengalaman. Kan kalau kita bedah kasus, itu kan semua ilmu kita keluar. Iya kan sesama advokat betul. Juga bukan untuk bersaing, tapi untuk saling mengisi. Ya, saling mengisi. Kalau satu tim itu pasti saling mengisi. Oh kekurangannya ini, tambah ini, oh ini harus begini kan gitu. Iya. Itulah. Wah luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat lah buat teman-teman. Amin. Dan saya sangat bangga menjadi alumni STH. Luar biasa ya. Itu aja bangga lah. Pasti jadi alumni STH dan insya Allah nggak susah hidup. Iya, setuju gitu. Pak. Saya umur udah mau 60 nih. Wih, Masya Allah. Tapi masih nyari duit lah. Itu kan masih semangat gitu. Iya. Semangat dan jangan yang muda ini malah kendor, harusnya berjuang. Semangat membantu orang tidak mampu aja. Terutama ya. Yang penting kita niatin dulu lah. Niatin dulu. Kemampuan kita bantu. Nggak bisa bantu kata Pak Prabowo ya. Kita nggak bisa bantu orang banyak ya 1 orang. Kalau nggak bisa kita bantu 1 orang ya kita doakan gitu. Iya betul. Setuju Pak. Itu kan harus dipakai, teori itu bagus tuh menurut saya. Menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Jadi ya bagusnya banyak orang yang dibantu. Tapi kalau nggak bisa ya 1 orang yang kita bantu. Kalau kita 1 orang nggak bisa bantu ya doa saja. Doain aja ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih. Boleh dong Pak terakhir nih sebelum kita tutup mengajak mahasiswa, mengajak masyarakat umum untuk kuliah di STH Pasundan. Baik. Apalagi sekarang ada S2 Pak. Oh ya buat host bagi masyarakat Sukabumi khususnya ya umumnya negara Indonesia berkuliahlah di STH. Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Dan kita di Jakarta itu tidak lihat alumni mana. Dan siapa yang hoki ya itu. Jadi jangan melihat alumni dari sini akan begini, enggak. Jadi pribadi saya ini kan kemana-mana. Abang tuh alumni mana sih? Saya Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi. Oh, ada di sana kan gitu kan. Nah, itu kan kalau di sana kan negeri alumni dari perguruan swasta yang terkenal dan sebagainya. Saya dari STH, tapi itu sama dengan mereka. Gitu. Jadi nggak usah minder lah gitu. Jadi ayo saya mengajak kepada warga Sukabumi khususnya yang senang kuliah hukum, kuliah di STH. Sekarang apalagi ada S2 hukum. Yang sudah S1 naikin S2 untuk kuliah di STH Pasundan Sukabumi. Oke Bapak, baik terima kasih, sungguh luar biasa pengalamannya, cerita-ceritanya sungguh sangat menginspirasi. Oke baik, terima kasih Sobat Hukum sudah setia mengikuti kami. Nantikan episode-episode bincang alumni selanjutnya tentunya dalam podcast channel YouTube STH Pasundan Sukabumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.